semuanya, kali ini saya akan membahas tentang medan magnet dan induksi elektromagnetik. Medan magnet itu biasanya dinyatakan dengan garis-garis hayal yang disebut dengan garis medan magnet atau garis gaya magnet. Nah, garis-garis ini punya arah yang keluar dari kutub utara dan kutub selatan. Ya, jadi sama halnya dengan bumi, karena bumi merupakan memiliki medan magnet yang paling kuat ya. Jadi makanya bumi itu juga memiliki namanya kutub utara dan kutub selatan. Dan tadi saya sebutkan di mana dia arahnya keluar ya. Arahnya keluar dari kutub utara ke selatan. Jadi ini arahnya keluar dari kutub utara ke selatan. Semakin dekat dengan kutub, maka garisnya itu semakin rapat. Ya, sedangkan yang semakin keluar dari kutub itu semakin renggang. Nah, kayak itu semakin rapat ini, maka kuatnya pun juga semakin kuat ya. Sedangkan kalau yang lebih renggang itu dia semakin lemah kuat medan magnetnya. Nah, di sini ada kompas yang dimana yang merah ini adalah kutub utara, sedangkan yang hijau muda, hijau tua itu merupakan kutub selatan. Nah, ketika diberikan magnet, maka kompas ini akan bergerak. Nah, kompas ini bergerak karena akibat dari medan magnet atau magnet tersebut ini. Jadi saya sebutkan yang utara itu adalah yang merah dan yang selatan itu adalah hijau tua. Maka yang ketika medan magnetnya yang ini adalah yang utara, maka yang dimana sifat dari magnet itu adalah jika dia sejenis dia akan tolak menolak, dan berbeda jenis dia akan tarik menarik. Maka ini kan beda jenis, maka dia akan tarik menarik. Nah, ini juga akan tarik menarik. Sedangkan yang diam di sini di tengah-tengahnya dia akan netral atau tidak bergerak. Ya, jadi medan magnet itu mempengaruhi jarum kompas. Ada 3 aturan medan magnet, yaitu garis-garis medan magnet ini tidak pernah saling berpotong atau bersilang. Terus garis-garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan serta membentuk kurva tertutup seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang selanjutnya, jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat rapat, maka medan magnet pada tempat tersebut akan kuat. Sebaliknya, jika garis medan magnet pada suatu tempat renggang, maka medan magnet pada tempat tersebut lemah. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, sifat-sifat kemagnetan, di sini ada 3 bahan ya. Ada bahan diamagnetik, itu yang sedikit tolak medan magnet. Contohnya adalah emas. Jadi emas dan tembaga itu ditolak oleh magnet. Jadi magnet itu tidak akan menarik emas dan tembaga. Ya. Terus bahan magnetik yang selanjutnya adalah bahan paramagnetik. Itu contohnya adalah aluminium dan magnesium, di mana paramagnetik ini adalah bahan yang ditarik lemah. Terus yang terakhir adalah bahan ferromagnetik, yang ini yang sangat kuat ya, bahan yang ditarik dengan kuat dalam medan magnet, contohnya besi dan baja. Selanjutnya adalah induksi magnet ya. Nah, ini hasil percobaan Weierstrass itu seperti ini. Jadi jika ini adalah kawat yang kawat yang memiliki arus listrik, maka ketika arusnya ini mengalir, maka dia magnetnya ini akan berbelok gitu. Ini arusnya dari bawah ke atas dan ini dari atas ke bawah, dia nanti bergeser. Nah, ini kan pertamanya tidak ada arus kan. Nah, ketika ada arus dia akan bergeser. Ini pun juga sama. Pada dasarnya sumber magnet tidak hanya berupa magnet permanen, tapi juga berupa elektromagnet. Jadi kalau ketika ada elektro atau listrik atau arus listrik, maka magnet tersebut akan bergeser atau bergerak. Nah, yang pertama itu adalah pada arus. Nah, ini dia. Jadi
ini ada arus ya, dimana arusnya bergerak. Nah, yang ditanya itu adalah ini di titik P ini gitu ya, berapa induksi magnet yang ada pada arus ini, kawat lurus arus ini ya. Jadi ini kan ada kawat dan itu ada arus, terus di sekitaran ini pasti ada magnetnya dan induksi magnetnya. Nah, ini misalkan berapa induksi magnet di titik P ini, maka induksi magnet di titik P ya itu besarnya adalah BP sama dengan mu 0 I per 2 VR. Mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa, di mana besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat 7. I itu adalah arusnya, 2pi. R itu adalah jari-jari lintasan atau jari-jari dari titik ini kan arus ya, dari kuat arus ke titik P ya. Ini adalah jari-jarinya atau jarak dari kawat ini ke titik P. Nah, selanjutnya induksi magnet di titik O dapat ditemukan dengan persamaan ini. Jadi kalau yang ini adalah kawatnya atau kawat arusnya itu bentuknya lingkaran. Ya, jadi berapa misalkan induksi magnetnya di titik O ini. Oh ya, sebelumnya induksi magnet itu satuannya adalah Tesla atau T ya. Yang ini. Ya, induksi magnet T atau Tesla. Yaitu besarnya adalah mu 0. Mu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 yang tadi saya sebutkan dikali I per 2R. R itu adalah jarak dari titik O ke kawat lingkaran ini, kawat berarus. Ya. Nah, jika terdapat lilitan atau intinya di sini adalah kawatnya ini berbentuk lilitan atau banyak lilitan. Ini kan kalau umpamanya satu, ini rumusnya kalau umpamanya ada 2 lingkaran atau 3 lingkaran atau lebih gitu, maka rumusnya adalah B sama dengan mu 0 I per 2R kali N. N ini adalah jumlah dari lingkarannya atau lilitannya. Sementara induksi magnet pada titik S, jadi misalkan yang tadi itu kan di titik O, jadi ini adalah di titik di sini di atas lingkaran atau titik S, maka perumusannya adalah mu 0 I R. R itu adalah jari-jari kawatnya sin theta per 2A kuadrat. A nya itu adalah jarak titik P ke S, sudutnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya induksi magnet pada solenoida. Nah, solenoida itu bentuknya seperti ini ya, kumparan, berbentuk kumparan. Nah, dapat ditemukan. Nah, persamaannya adalah B sama dengan mu 0 I per L kali N. Ya, L itu adalah panjang solenoida, dari ini panjangnya dari sini ke sini. Ini adalah panjang solenoida ya. Ini L. Itu yang kalau umpamanya yang ini rumusnya adalah di tengah-tengah. Ya, berapa misalkan nih di sini ya titiknya ini, berapa induksi magnet di tengah-tengah. Jadi perumusannya yang ini yang dipakai. B sama dengan mu 0 I per L kali N. N ini adalah jumlah lilitan solenoida. Kalau yang ini jumlah lilitannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu jumlah lilitannya. Kalau di ujung, nah berarti yang di ujung ini ya, ini yang di ujung atau yang ini juga masuk ujung. Itu besarnya adalah mu 0 I per 2L. Ingat ya, L-nya itu adalah panjang solenoida kali N. Selanjutnya adalah induksi magnet pada toroida. Toroida itu dimana sama seperti solenoida tapi dia berupa cincin atau lingkaran, dimana besarnya induksi magnetnya tuh mu 0 I per 2pi R. R itu adalah jari-jari toroida kali N. Nah, ini contohnya. Berapa induksi magnet pada jarak 5 cm dari pusat sebuah kawat lurus yang berarus. Ini kawat lurus, yang berarti yang pertama ya. Jadi mu 0, I-nya 3, R-nya 5 cm diubah jadi meter 0,05. Maka
B-nya mu 0 I per 2 pi R ya. Jadi bisa dicoret pi-nya ya, dicoret pi-nya ya, kayak gitu. 4 kali 10 pangkat 7 kali 3. Nah, maka dapat seperti ini. Yang selanjutnya adalah gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz pada kawat lurus yang berarus. Jika kawat panjang L ini dialiri arus I berada dalam medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami namanya gaya Lorentz atau gaya magnet yang arahnya dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Jadi menggunakan tangan kanan ini ya, ini I, ini B, ini F. Nah, ibu jari menyatakan arah arus dan arah jari-jari menyatakan induksi magnet ya, dan hadap telapak. Nah, ini F-nya, di mana besarnya F atau gaya Lorentz itu besarnya adalah B kali I kali L sin theta ya, sin theta, sudut antara B dengan I ya. Theta itu sudut B dan I. Nah, gaya Lorentz pada dua kawat. Nah, kalau gaya Lorentz-nya pada dua kawat itu misalnya adalah V0 I kali I1 kali I2 per 2 VR kali L. Nah, jadi ini ada dua jenis, ini satu beda ya. Jadi jika ada kawat lurus yang arusnya itu searah, ini searah, maka gaya Lorentz-nya atau gayanya itu akan tarik menarik. Sedangkan misalkan ini ada arusnya ke atas, ini ke bawah atau berlawanan, maka gayanya itu akan tolak menolak. Itu. Yang selanjutnya adalah gaya Lorentz pada muatan bergerak. Ya, jika sebuah muatan listrik bergerak dengan medan magnet, maka muatan tersebut akan mengalami namanya gaya Lorentz. Ya, seperti ini. Jadi muatan positif dan ini namanya muatan negatif. Nah, F-nya itu sama dengan B Q itu adalah muatan listriknya, V sin theta. Ya, theta-nya ini adalah sudut antara B dengan V. Itu kecepatan. Jadi ini ada kecepatan partikel atau kecepatan muatannya. Nah, jika arah V sejajar dengan arah induksi magnet, maka gaya Lorentz pada partikel bermuatannya adalah 0. Sehingga partikel bergerak lurus, tapi jika arah V tegak lurus terhadap induksi magnet, maka gaya Lorentz pada partikel bermuatan itu besarnya adalah B Q V. Nah, maka ada namanya disebut dengan gaya sentripetalnya. Ya, dimana B Q V itu sama dengan mv kuadrat per r. Ini adalah rumus dari gaya sentripetal. Maka r-nya itu sama dengan m kali v. Ini bisa dicoret nanti ya. Ya, masih sisa v lagi 1. Maka r sama dengan m kali v per q kali b. Ya, seperti itu. Ini ada momen gaya Lorentz. Apabila suatu kawat pengantar berbentuk kumparan dengan luas penantang A dialiri arus listrik dengan dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami namanya momen gaya Lorentz, di mana momennya itu sama dengan N itu adalah N dikali I kali B A sin theta, kayak gitu. I arus, B induksi, A itu adalah luas kumparan, dan N ini adalah jumlah lilitan ya. Ini jumlah lilitan. Jumlah lilitan. Jumlah lilitan. Contoh
Seutas kawat mempunyai panjang 2 meter, dialiri arus listrik sebesar 50. Jika kawat tersebut mengalami gaya magnet sebesar 1,5 Newton dalam medan magnet yang serba sama dengan B 0,03 Tesla, maka tentukan sudut antara B dan I. Ya, gayanya adalah 1,5, B-nya 0,03, I-nya 50, L-nya 2, maka tetanya yang tanya. Ya, dimasukkan ke rumusnya, maka dapat 1,5 dibagi 3 sama dengan 0,5. Jadi sin theta sama dengan 0,5. Atau dengan cara kayak gini ya, sudut berapa yang sinnya itu 0,5 ya. Jadi sudut berapa yang ini sudutnya berapa, dimana nilai hasil sinnya itu adalah 0,5 atau setengah ya, seperti itu. Atau dicari pakai kalkulator sains bisa ya, dengan cara sepersin 0,5, jawabannya adalah 30 derajat. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah flux magnet. Flux magnet itu seperti ini, dimana simbolnya seperti ini, dimana besarnya adalah A B cos theta. A itu adalah luas permukaan, ya, B itu adalah induksi magnet cos theta. Nah, ini ada hukum Faraday's lens, dimana gaya gerak listrik atau E itu sama dengan min N jumlah lilitan perubahan flux per perubahan waktu. Jadi ketika lilitan, ini ada lilitan, terus ini adalah voltmeter ya, atau alat ukur tegangan, terus ini ada magnet. Jika digerakkan maju mundur, maka ternyata voltmeter ini atau alat ukur tegangan ini akan mengalami perubahan, jarumnya itu akan bergerak. Ya, ini yang menyebabkan ternyata ada namanya gaya gerak listrik jika magnet ini itu digerakkan maju mundur, seperti itu. Contohnya misalkan sebuah kumparan mempunyai 100 lilitan, dalam waktu 0,01 sekon menimbulkan perubahan flux magnet sebesar 10 pangkat min 4. Hitunglah gaya gerak listriknya. Maka E nya itu sama dengan seperti rumus yang tadi, min N ya, perubahan flux per perubahan waktu. Maka jawabannya adalah min 1 volt. Jadi gaya gerak listriknya pada ujung kumparan itu 1 volt. Seperti itu. Selanjutnya adalah generator listrik, yang dimana besarnya adalah E sama dengan min N A B omega cos omega T. Jadi itu perumusannya. Ini adalah gambar dari generator listrik ya. Nah, kalau ini generator listrik, dimana yang nomor 1 itu cincin, yaitu 2 itu adalah kumparan ya, ini yang namanya kumparan. Harinya nggak kayak gitu, berarti harus. Saya lanjut, ini cincin, yaitu yang nomor 2 ini adalah kumparan. Ini rangkaian luarnya, ada yang namanya sikat dan rotor luar. Begitu. Terus ini skema kalau generator AC seperti ini. Ini adalah kalau yang DC ya, ada sikat pelindung dan komutatornya aja. Dan dimana grafik dari AC seperti ini dia ya, seperti gelombang. Kalau yang ini generator DC. Jadi generator listrik ini sebenarnya hanya terbuat dari magnet ya, terus ada kumparan atau istilahnya kawat ya, dan bisa menghasilkan listrik. Itu disebut dengan generator listrik. Jadi magnet pun juga sebenarnya bisa menghasilkan listrik. Nah, induktansinya itu besarnya adalah E sama dengan L min L. L itu adalah induktansi perubahan arus dibagi perubahan waktu. Contohnya, nah ini sebuah kumparan punya induktansi 5 Henry. H itu adalah Henry ya.
dan sebuah resistor yang mempunyai hambatan 2 watt 20 volt. Keduanya dipasang pada sumber tegangan 100 volt. Hitung energi yang disimpan pada kumparan dan jika arusnya mencapai nilai maksimum. Nah, arus maksimum itu sama dengan E per R, jadi 100 per 20 ohm. Ya, ini sorry ya, satuannya adalah ohm ya. Ohm, maka sama dengan 5 ampere, sehingga W nya sama dengan I per 2 L I kuadrat seper 2 L. L nya itu 5 dikali 5 I, maka 63 Joule. Nah, itu adalah yang tersimpan. Yang selanjutnya adalah transformator. Nah, seperti ini gambar dari transformator ya, yang dimana hubungannya adalah V, P ya, ini primer, ini adalah bagian primer, ini bagian sekundernya. Nah, jika dibandingkan ya, maka PP per PS sama dengan IS per IP dan NP per NS, di mana V nya itu adalah tegangan, I itu adalah arus, dan N itu adalah jumlah lilitan. Efisiensi itu berapa efisienkah transformator itu, termasuk artinya ya, jadi besar efisiensinya itu sama dengan P1 per P2 dikali 100%. Ini adalah latihannya. Nah, salah satu kutub sebuah magnet digerakkan masuk ke dalam sebuah kumparan. Arah arus induksi yang timbul pada kumparan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Maka kutub apa yang dimasukkan? Terus bagaimana arah arus induksi jika magnet ditarik keluar? Nah, ini nanti bisa dicoba-coba ya. Ya, terima kasih. Nah, itu penjelasan dari medan magnet dan elektromagnetik. Ya, terima kasih.